Analisis komprehensif SA-260, Revisi 2021 sedih membangun dialog tata kelola yang efektif. Judul Standar dan Nomor. Nama lengkap Standar Audit, SA-260, Revisi 2021, Komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nomor Standar, SA-260, Revisi 2021. Tanggal efektif. Standar ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penandaan, Revisi 2021, pada standar ini bukanlah sekadar pembaruan minor. Hal ini menandakan adanya evolusi berkelanjutan dalam profesi audit, yang bertujuan untuk menyelaraskan praktik di Indonesia dengan standar audit internasional, ISA, terkini dan merespons dinamika lingkungan bisnis, regulasi, dan ekspektasi tata kelola perusahaan yang terus berubah. Dengan demikian, SA-260 bukanlah dokumen statis, melainkan sebuah kerangka kerja yang hidup dan adaptif terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas modern. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental dari SA-260 adalah untuk membangun dan memformalkan sebuah jembatan komunikasi yang kokoh antara auditor independen dan pihak yang berada di puncak hierarki pengawasan entitas. Standar ini menjawab pertanyaan krusial, bagaimana auditor memastikan bahwa temuan-temuan audit yang paling signifikan sampai kepada pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menindaklanjutinya, demi menjaga integritas pelaporan keuangan. Menurut paragraf 9 standar ini, tujuan auditor dirumuskan dalam 4 pilar utama. Membangun pemahaman bersama, mengomunikasikan secara jelas kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, selanjutnya disebut TCWG, dari those charged with governance, mengenai tanggung jawab auditor dalam audit laporan keuangan, serta memberikan gambaran umum tentang ruang lingkup dan waktu audit yang direncanakan. Memperoleh informasi kritis, memanfaatkan posisi TCWG untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit. TCWG sering kali memiliki pandangan strategis yang tidak dimiliki oleh manajemen operasional. Menyampaikan temuan signifikan, menyediakan observasi audit yang signifikan dan relevan secara tepat waktu kepada TCWG, yang secara langsung mendukung fungsi pengawasan mereka terhadap proses pelaporan keuangan. Mendukung dialog dua arah, mendorong dan memfasilitasi komunikasi dua arah yang efektif antara auditor dan TCWG. Poin keempat merupakan fondasi yang memungkinkan 3 tujuan lainnya tercapai. SA-260 tidak dirancang untuk menciptakan komunikasi satu arah di mana auditor hanya melaporkan temuan. Sebaliknya, standar ini mengamanatkan terciptanya sebuah dialog. Auditor membutuhkan wawasan strategis dari TCWG untuk mempertajam fokus audit, sementara TCWG membutuhkan pandangan independen auditor untuk memperkuat fungsi pengawasan mereka. Proses ini menciptakan sebuah siklus umpan balik, feedback loop, yang vital. Informasi dari TCWG menginformasikan prosedur audit, dan temuan audit memperkuat pengawasan TCWG. Dengan demikian, SA-260 mentransformasi audit dari sekadar proses pemeriksaan kepatuhan menjadi elemen integral dalam siklus tata kelola perusahaan yang sehat, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Ruang lingkup. SA-260 secara spesifik mengatur tanggung jawab auditor untuk berkomunikasi dengan TCWG dalam konteks audit atas laporan keuangan. Ruang lingkupnya dirancang dengan presisi untuk memastikan efektivitas komunikasi ini. Penerapan universal, standar ini berlaku untuk audit semua jenis entitas, tanpa memandang ukuran atau struktur tata kelolanya. Namun, standar ini memberikan pertimbangan khusus untuk situasi di mana semua anggota TCWG juga terlibat dalam pengelolaan entitas, seperti dalam bisnis keluarga kecil, dan untuk entitas yang merupakan emiten, yang memiliki kewajiban transparansi lebih tinggi.
Batasan yang disengaja, SA 260 secara eksplisit menyatakan bahwa standar ini tidak menetapkan ketentuan komunikasi auditor kepada manajemen atau pemilik, kecuali mereka juga secara fungsional bertindak sebagai TCWG. Pengecualian ini bukanlah sebuah kelalaian, melainkan sebuah fitur desain yang esensial. Standar ini secara sengaja menciptakan sebuah jalur komunikasi khusus yang terlindungi antara auditor dan badan pengawas tertinggi entitas. Jalur ini berfungsi sebagai kartu pengaman, safeguard, yang krusial dalam proses audit. Hal ini memastikan bahwa temuan-temuan yang paling sensitif misalnya, kekhawatiran mengenai integritas manajemen, ketidaksepakatan signifikan tentang kebijakan akuntansi, atau indikasi adanya pengabaian pengendalian oleh manajemen dapat disampaikan langsung kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban, tanpa risiko informasi tersebut disaring, diubah, atau dihalangi oleh manajemen itu sendiri. Dengan memisahkan komunikasi tata kelola dari komunikasi operasional harian dengan manajemen, SA 260 secara efektif mengiskalasi isu-isu krusial ke tingkat yang tepat, memastikan transparansi dan akuntabilitas di puncak organisasi. Definisi kunci. Untuk menerapkan standar ini dengan benar, pemahaman yang mendalam atas dua istilah kunci yang didefinisikan dalam paragraf 10 sangatlah vital. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, TCWG didefinisikan sebagai individu atau organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi arah strategis entitas dan pemenuhan kewajiban akuntabilitasnya. Ini secara eksplisit mencakup pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan. Contoh umum termasuk Dewan Komisaris, Komite Audit dalam struktur korporasi, atau Dewan Wali Amanat dalam organisasi nirlaba. Manajemen didefinisikan sebagai individu dengan tanggung jawab eksekutif untuk menjalankan kegiatan entitas. Dalam beberapa entitas, terutama yang lebih kecil, manajemen dapat mencakup beberapa atau seluruh anggota TCWG, seperti dalam kasus pemilik pengelola, owner manager. Kunci dari pembedaan ini terletak pada kata kerja fungsional, mengawasi, versus menjalankan. Definisi ini tidak didasarkan pada jabatan formal, melainkan pada fungsi aktual yang dilakukan. Auditor wajib melakukan analisis terhadap struktur tata kelola klien untuk mengidentifikasi siapa yang sesungguhnya memegang peran pengawasan. Kesalahan dalam mengidentifikasi pihak yang tepat dapat berakibat fatal pada efektivitas audit. Sebagai contoh, mengomunikasikan adanya defisiensi signifikan dalam pengendalian internal, sebagaimana diwajibkan oleh SA 265, hanya kepada Chief Financial Officer, manajemen, dan bukan kepada Komite Audit, TCWG, merupakan pelanggaran langsung terhadap standar dan merusak tujuan dari komunikasi itu sendiri. Bayangkan sebuah skenario di mana manajemen senior terlibat dalam pengabaian pengendalian, melaporkan hal ini hanya kepada manajemen itu sendiri jelas tidak akan efektif. Informasi tersebut harus sampai kepada pihak yang memiliki kekuasaan untuk meminta pertanggungjawaban manajemen, yaitu TCWG. Oleh karena itu, definisi ini menjadi pilar kerangka akuntabilitas audit, memastikan informasi yang tepat sampai kepada pihak yang tepat, yang memiliki wewenang untuk bertindak. Prinsip dan konsep fundamental. Di balik ketentuan-ketentuan teknisnya, SA 260 didasarkan pada beberapa prinsip fundamental yang membentuk filosofi komunikasi audit modern. Dialog dua arah yang efektif, ini adalah jantung dari SA 260. Komunikasi bukanlah jalan satu arah dari auditor ke TCWG, melainkan sebuah pertukaran informasi yang berkelanjutan dan interaktif. Kemitraan yang konstruktif dengan independensi, standar ini mendorong auditor dan TCWG untuk membangun hubungan kerja yang saling konstruktif. Namun, hubungan ini harus selalu dijaga dalam koridor independensi dan objektivitas auditor. Penguatan fungsi pengawasan,
komunikasi yang jelas dan relevan dari auditor secara langsung membantu TCWG dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan mereka terhadap proses pelaporan keuangan, yang merupakan salah satu pilar utama tata kelola perusahaan. Tanggung jawab yang tidak tergantikan, komunikasi yang dilakukan oleh auditor berdasarkan SA 260 tidak membebaskan manajemen dari tanggung jawabnya sendiri untuk berkomunikasi dengan TCWG mengenai hal-hal yang relevan. Prinsip-prinsip ini menciptakan sebuah ketegangan yang sehat, healthy tension. Di satu sisi, auditor didorong untuk menjadi komunikator yang efektif dan membangun hubungan baik. Di sisi lain, mereka harus tetap menjaga jarak profesional dan skeptisisme yang diperlukan untuk audit yang objektif. SA 260 bukanlah panduan untuk menjadikan auditor sebagai teman dewan direksi. Sebaliknya, ini adalah panduan untuk memposisikan auditor sebagai penasihat kritis yang terpercaya dan dihormati, respected critical advisor. Hubungan konstruktif terwujud ketika komunikasi dilakukan secara profesional, relevan, dan tepat waktu, sehingga TCWG memandang auditor sebagai sumber wawasan yang berharga, bukan sebagai gangguan yang harus ditoleransi. Mencapai keseimbangan ini adalah salah satu keterampilan tingkat lanjut yang paling menantang dan paling penting bagi seorang auditor profesional. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, what, and how. Bagian ini merinci persyaratan wajib yang harus dipatuhi oleh auditor. Ini adalah inti operasional dari standar, yang menjelaskan apa yang harus dilakukan, kepada siapa, dan bagaimana. Menentukan pihak yang tepat untuk komunikasi, paragraf November 13. Auditor harus secara definitif menentukan individu atau kelompok yang tepat dalam struktur tata kelola entitas untuk menerima komunikasi. Tindakan praktis, pada tahap perencanaan, auditor harus mendokumentasikan dalam kertas kerja audit siapa yang telah diidentifikasi sebagai TCWG, misalnya, seluruh dewan komisaris, atau komite audit secara spesifik, dan dasar penentuan tersebut. Jika semua anggota TCWG terlibat dalam manajemen, misalnya, perusahaan kecil, komunikasi tetap harus dilakukan untuk memastikan mereka menerima informasi dalam kapasitas pengawasan mereka, bukan hanya sebagai manajer. Hal-hal yang wajib dikomunikasikan, paragraf 14-17. Auditor harus mengomunikasikan hal-hal berikut kepada TCWG. Tanggung jawab auditor dan rencana audit, paragraf 14-15. Tanggung jawab auditor untuk merumuskan dan menyatakan opini atas laporan keuangan. Fakta bahwa audit tidak membebaskan manajemen atau TCWG dari tanggung jawab mereka. Gambaran umum mengenai ruang lingkup dan waktu audit yang direncanakan, termasuk komunikasi mengenai risiko signifikan yang telah diidentifikasi oleh auditor 1. Temuan signifikan dari audit, paragraf 16 Daftar ini berfungsi sebagai peta jalan menuju area audit yang paling subjektif dan berisiko tinggi, di mana pertimbangan profesional sangat dominan. Standar ini memaksa area-area abu-abu ini untuk didiskusikan secara transparan di tingkat tertinggi. Aspek kualitatif praktik akuntansi, pandangan auditor mengenai kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan pengungkapan laporan keuangan yang signifikan. Ini melampaui sekadar kepatuhan teknis. Kesulitan signifikan, setiap kesulitan berarti yang dihadapi selama proses audit, seperti penundaan yang tidak wajar dari manajemen atau pembatasan ruang lingkup. Diskusi dengan manajemen dan representasi tertulis, kecuali jika semua TCWG terlibat dalam manajemen, hal-hal signifikan yang didiskusikan dengan manajemen dan representasi tertulis yang diminta auditor. Dampak pada laporan auditor, kondisi apapun yang dapat memengaruhi bentuk dan isi laporan auditor, seperti potensi modifikasi opini. Hal signifikan lainnya, setiap hal lain yang, menurut pertimbangan profesional auditor, relevan bagi pengawasan TCWG terhadap proses pelaporan keuangan. Independensi auditor,
paragraf 17 khusus untuk emiten. Sebuah pernyataan bahwa tim perikatan dan KAP telah mematuhi ketentuan etika relevan terkait independensi. Komunikasi mengenai semua hubungan dan hal lain yang dapat memengaruhi independensi, termasuk rincian imbal jasa untuk jasa audit dan non-audit. Pengamanan yang telah diterapkan untuk mengeliminasi atau mengurangi ancaman terhadap independensi. Proses komunikasi, paragraf 1822. Membangun proses, auditor harus mengomunikasikan kepada TCWG mengenai bentuk, waktu, dan materi umum yang diekspektasikan dari komunikasi. Bentuk komunikasi, temuan signifikan harus dikomunikasikan secara tertulis jika komunikasi lisan dianggap tidak memadai. Komunikasi mengenai independensi untuk emiten juga harus tertulis. Waktu komunikasi, komunikasi harus dilakukan secara tepat waktu, timely basis. Evaluasi kecukupan, auditor harus mengevaluasi apakah komunikasi dua arah yang telah terjadi sudah memadai untuk tujuan audit. Jika tidak, auditor harus mengevaluasi dampaknya terhadap penilaian risiko dan mengambil tindakan yang tepat. Dokumentasi, paragraf 23. Jika komunikasi dilakukan secara lisan, auditor harus mendokumentasikannya, mencatat kapan dan kepada siapa komunikasi itu disampaikan. Jika komunikasi dilakukan secara tertulis, auditor harus menyimpan salinan komunikasi tersebut sebagai bagian dari dokumentasi audit. Tindakan praktis, untuk komunikasi lisan, auditor dapat membuat notulen rapat atau memo untuk arsip. Jika entitas menyusun risalah rapat, salinannya dapat disimpan sebagai bagian dari dokumentasi audit, sebagaimana disarankan dalam paragraf A54. Materi penerapan dan penjelasan penting. Bagian, materi penerapan, dalam standar memberikan konteks dan panduan praktis tentang bagaimana menerapkan ketentuan wajib. Poin-poin berikut adalah yang paling signifikan. Keragaman struktur tata kelola, A1-A8 bagian ini mengakui bahwa tidak ada satu model tata kelola yang cocok untuk semua. Struktur bisa berupa dewan komisaris, komite audit, atau bahkan pemilik pengelola tunggal. Auditor dituntut untuk memahami struktur spesifik klien mereka untuk memastikan komunikasi sampai ke pihak yang benar-benar menjalankan fungsi pengawasan. Pentingnya komunikasi risiko signifikan, A12-A13 mengomunikasikan risiko signifikan yang diidentifikasi, misalnya, risiko pengakuan pendapatan yang kompleks atau estimasi nilai wajar yang sangat subjektif, tidak hanya memenuhi kewajiban auditor, tetapi juga secara langsung membantu TCWG dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mengajukan pertanyaan yang tepat kepada manajemen dan memahami di mana letak kerentanan terbesar dalam laporan keuangan. Contoh kesulitan signifikan, A21 standar memberikan contoh konkret tentang apa yang dimaksud dengan kesulitan signifikan yang mencakup keterlambatan signifikan oleh manajemen dalam menyediakan informasi, waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan audit, atau pembatasan yang diberlakukan oleh manajemen terhadap auditor. Hal-hal ini bisa menjadi indikator masalah yang lebih dalam. Melampaui kepatuhan teknis, A19-A20 komunikasi tentang aspek kualitatif, praktik akuntansi adalah salah satu area yang paling menantang. Ini mengharuskan auditor untuk memberikan pandangan tentang ketepatan, pilihan kebijakan akuntansi, bukan hanya keterterimaannya. Ini juga mencakup diskusi tentang potensi bias manajemen dalam membuat estimasi akuntansi, yang merupakan area risiko tinggi untuk salah saji. Konsekuensi komunikasi yang tidak memadai, A51-A53 bagian ini berfungsi sebagai klausul eskalasi tertinggi dalam standar. Jika komunikasi dua arah antara auditor dan TCWG dinilai tidak memadai, ini bukan sekadar masalah proses. Hal ini dapat mengindikasikan lingkungan pengendalian yang tidak memuaskan dan Tony et al. Yang lemah. Kegagalan komunikasi ini menjadi bukti audit yang relevan untuk penilaian risiko di bawah standar lain,
seperti SA 315 dan SA 240. Konsekuensinya bisa sangat serius, mulai dari memodifikasi opini audit karena pembatasan ruang lingkup hingga, dalam kasus ekstrem, menarik diri dari perikatan audit. Kualitas proses komunikasi itu sendiri, oleh karena itu, menjadi sebuah prosedur diagnostik penting bagi auditor untuk menilai kesehatan tata kelola entitas. Hubungan dengan standar audit lain. SA 260 tidak berdiri sendiri. Standar ini berfungsi sebagai standar induk komunikasi atau hub komunikasi dalam kerangka standar audit secara keseluruhan. Banyak standar lain yang mengidentifikasi isu-isu spesifik yang, ketika ditemukan, memicu kewajiban komunikasi kepada TCWG. SA 260 menyediakan kerangka kerja dan saluran formal untuk menyampaikan temuan-temuan tersebut. Lampiran 1 dari standar ini menyediakan daftar lengkap standar yang memiliki ketentuan komunikasi spesifik kepada TCWG. Interaksi yang paling krusial dapat divisualisasikan dalam matriks berikut. Standar audit, SA, terkait. Pemicu komunikasi, pokok bahasan. Sifat hubungan dengan SA 260. SA 240, tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan. Adanya indikasi atau temuan kecurangan, terutama yang melibatkan manajemen senior atau yang menyebabkan salah saji material. SA 260 adalah saluran eskalasi wajib untuk temuan paling serius ini, memastikan informasi sampai ke tingkat pengawasan tertinggi yang dapat mengambil tindakan independen. SA 265, pengomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal. Identifikasi satu atau lebih defisiensi signifikan dalam pengendalian internal selama audit. SA 260 menyediakan kerangka umum, sementara SA 265 memberikan mandat spesifik dan detail tentang apa dan bagaimana mengomunikasikan kelemahan ini secara tertulis. SA 570, kelangsungan usaha. Identifikasi peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Temuan berdasarkan SA 570 adalah salah satu temuan signifikan yang harus dilaporkan melalui mekanisme SA 260 karena memiliki implikasi strategis yang mendalam. SA 701, pengomunikasian hal audit utama. Penentuan hal audit utama, Key Audit Matters KAM, yang akan dilaporkan dalam laporan auditor untuk emiten. Diskusi dengan TCWG di bawah SA 260, terutama tentang risiko signifikan dan area pertimbangan, adalah sumber input utama bagi auditor dalam menentukan KAM. SA 705, modifikasi terhadap opini. Ketika auditor menyimpulkan bahwa opini selain wajar tanpa pengecualian, WTP, diperlukan, misalnya, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak menyatakan pendapat. SA 260, paragraf 16D, mengharuskan auditor untuk mengomunikasikan kondisi yang dapat memengaruhi laporan auditor, menjadikan SA 260 sebagai forum prapenerbitan untuk membahas modifikasi yang akan datang. Memahami hubungan ini sangat penting. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap SA 260 bukanlah tugas administratif yang dilakukan di akhir audit, melainkan sebuah proses yang terintegrasi dan berkelanjutan yang ditenagai oleh temuan dari seluruh proses audit. Implikasi praktis bagi auditor. Penerapan SA 260 secara efektif memiliki implikasi mendalam bagi pekerjaan sehari-hari seorang auditor. Pentingnya soft skills, standar ini secara implisit menuntut auditor untuk memiliki keterampilan komunikasi, negosiasi, dan interpersonal yang kuat. Kemampuan untuk menjelaskan isu teknis yang kompleks secara jelas kepada audiens non-akuntan, seperti anggota Dewan Direksi, dan menangani percakapan yang berpotensi sulit menjadi sama pentingnya dengan keahlian teknis audit. Perencanaan komunikasi yang proaktif, komunikasi dengan TCWG tidak boleh menjadi renungan.
auditor harus secara proaktif merencanakan agenda komunikasi mereka sejak awal perikatan. Ini termasuk mengidentifikasi siapa yang akan diajak bicara, jadwal pertemuan, misalnya, rapat perencanaan, rapat penutupan, dan agenda utama untuk setiap pertemuan. Mitigasi risiko litigasi, kepatuhan yang cermat terhadap SA 260, terutama dalam hal dokumentasi, adalah bentuk mitigasi risiko yang vital bagi kantor akuntan publik, KAP. Dokumentasi yang baik salinan komunikasi tertulis maupun memo komunikasi lisan, berfungsi sebagai bukti bahwa KAP telah memberitahukan isu-isu penting kepada pihak yang berwenang secara tepat waktu. Menyeimbangkan transparansi dan efektivitas audit, paragraf A16 memberikan peringatan praktis yang penting. Saat membahas rencana audit dengan TCWG, auditor harus berhati-hati agar tidak memberikan detail yang berlebihan mengenai sifat dan waktu prosedur audit. Mengungkapkan terlalu banyak dapat membuat prosedur menjadi mudah diprediksi, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitasnya dalam mendeteksi salah saji. Ini adalah seni menyeimbangkan antara kebutuhan transparansi dan keharusan untuk menjaga elemen ketidakpastian dalam audit. Pada akhirnya, SA 260 mengangkat peran auditor melampaui sekadar pemeriksa kepatuhan. Auditor yang berhasil menerapkan standar ini akan memposisikan diri mereka sebagai mitra strategis bagi TCWG dalam menjaga integritas pelaporan keuangan, memberikan wawasan tata kelola yang berharga, dan pada akhirnya, memperkuat kerangka tata kelola klien mereka secara keseluruhan. Contoh sederhana. Untuk memahami esensi SA 260, bayangkan sebuah analogi sederhana, auditor adalah seorang dokter spesialis jantung, TCWG adalah keluarga dekat pasien, dan manajemen adalah pasien itu sendiri. Seorang dokter yang baik tidak akan bekerja dalam isolasi, memeriksa pasien, manajemen, dan hanya muncul di akhir untuk memberikan diagnosis akhir, opini audit, kepada keluarga, TCWG. Sebaliknya, prosesnya akan terlihat seperti ini. Konsultasi awal, dokter, auditor, akan bertemu dengan keluarga, TCWG, di awal untuk menjelaskan kondisi pasien, rencana pemeriksaan yang akan dilakukan, ruang lingkup audit, dan risiko-risiko yang perlu diwaspadai, risiko signifikan. Dialog berkelanjutan, selama proses pemeriksaan, jika dokter menemukan hasil tes yang mengkhawatirkan, temuan signifikan, seperti tekanan darah yang sangat tinggi atau hasil EKG yang tidak normal, ia akan segera menghubungi keluarga untuk membahasnya. Ia tidak akan menunggu sampai semua tes selesai. Meminta informasi, dokter juga akan bertanya kepada keluarga tentang riwayat kesehatan, gaya hidup, dan gejala-gejala yang mungkin tidak diceritakan oleh pasien, memperoleh informasi dari TCWG, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat. Laporan akhir dalam konteks, ketika diagnosis akhir, opini audit, diberikan, itu bukanlah sebuah kejutan. Keluarga telah dilibatkan dalam seluruh proses, memahami temuan-temuan kunci, dan siap untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap dan tepat waktu. Hubungan antara dokter dan keluarga ini bersifat dialogis, proaktif, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab, keluarga, memiliki informasi terbaik untuk membuat keputusan demi kesehatan pasien. Inilah esensi dari SA 260, memastikan TCWG, sebagai penjaga tata kelola entitas, memiliki informasi audit yang relevan dan tepat waktu untuk menjalankan fungsi pengawasan mereka secara efektif.